Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah monggo kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi dengan pujian kita kepada Allah itu kita dibimbing sore hari ini dengan kajian yang penuh dengan barokah. Allahumma amin. Ibu sedaya, alhamdulillah ini pertemuan perdana setelah ada corona nggih. Napa pun boleh balik pertemuan. Dengan saya baru pertama kali. Pun ping 3 nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa wabah ini segera diangkat oleh Allah dan semuanya kembali normal. Sedih melihat masjid sepi karena corona, meskipun dereng corona mawon pun sepi. Tambah corona tambah sepi nyenyet. Jadi kalau dulu alasannya tidak syar'i, sekarang kan syar'i. Orangnya musyid, orang itu kok. Padahal yo wegah. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah betapa ketika ada kelonggaran itu seharusnya kita gunakan sebaik mungkin. Jangan kita dalam kondisi longgar kita lupa, sehingga dalam kondisi sempit baru kita gedang-gedapan. Maka mudah-mudahan semasa lewat corona nanti, mudah-mudahan suami-suami panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang menjadi sohibul masjid. Mudah-mudahan begitu, harapannya begitu. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah saged diperjumpakan kembali. Ini satu nikmat yang sangat besar, karena jangan lagi kok yang bukan saudara kandung dengan saya kan bukan saudara kandung. Yang saudara kandung saja gara-gara corona nggak bisa ketemu. Saya selama sekian waktu punya kakak di Klaten yang menjadi orang tua kedua saya, karena dulu waktu SMA saya di sana nggak bisa ketemu. Karena kalau saya telepon ke sana, Mbak saya mau ke situ boleh nggak? Oh nggak boleh. Nanti kalau saya ke sini, kalau De Anto ke sini, saya di rumah dipanggilnya Anto. Kalau De Anto ke sini nanti saya dikarantina 15 hari. Nggak boleh keluar. Karena dianggap Jogja zona merah, padahal neng kene yo nganggep kono zona merah waduh. Saya ke Cilacap juga sama seperti itu. Meskipun alhamdulillah di Cilacap karena keluarga saya banyak tenaga kesehatan, jadi mereka paham, jadi nggak pakai karantinaan. Alhamdulillah. Tapi kalau saya pulang ke Cilacap, ke sini lagi harus karantina lagi 15 hari. Ini alhamdulillah banyak hikmah. Dengan sholat di rumah memang juga ada hikmahnya. Sampai-sampai istri saya menyampaikan, gara-gara corona yo saya jadi sering makmum gitu sama ayah gitu. Dulu-dulu nggak pernah. Biasanya ke masjid. Itu jadi kenikmatan tersendiri gitu. Bahkan ketika Amar di rumah gantian sama Amar kadang-kadang yang imam. Jadi ada pendidikan di dalam keluarga yang Allah mau dari corona ini, insya Allah sepanjang kita bisa mengambil hikmahnya. Ibu-ibu sedaya, insya Allah sore hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang ringan-ringan saja, yang insya Allah sebenarnya jenengan sedaya pun paham, tetapi yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang, sebatas diinginkan kembali. Wong masalah zikir saja yang ringan, kalau kita nggak diingatkan ya lupa.
jenengan sampai hari ini tersi rutin zikir pagi zikir petang mboten? Insya Allah sebagian masih rutin ya. Sebagian yang lain apal wae urung Mas kok zikir pagi zikir petang maos ya, dibaca ya. Ibu mertua sepuh saya itu termasuk pengurus seperti ini, pengurus kegiatan pengajian. Tetapi sampai hari ini juga belum hafal zikir pagi zikir petang. Beliau sanjang, aku mau coba ndak dino ning yo ora apal-apal gitu. Kadang-kadang sesepuhan sudah relatif susah untuk menghafal, tetapi niat harus tetap ada. Damel catatan ingkang ageng misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim niku sing tulis sing ageng. Nek perlu tulis teng kamar. Tulisan ageng supados jenengan saged maos. Selama 1 minggu ini saya mau menghafal zikir yang ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bola-bali seminggu. Niku insyaallah kalaulah pun tidak hafal maos lancar. Paham nggih? Nek mboten di waos niku kadang-kadang maos mawon kadang-kadang mboten lancar. Bismillahilladzi niku asuwe. Nek jenengan pun biasa niku lancar nggih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Fungsinya ngertos to fungsinya itu? Fungsinya apa? Seseorang yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali di pagi hari, Allah berjanji jenengan tidak akan kena musibah sampai datang sore hari. Yang janji Allah. Lan sing sinten kemawon maos Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sonten 3 kali. Allah jamin sampai datang pagi hari tidak akan terjadi musibah yang sifatnya tiba-tiba. Senang mboten niku? Senang toh? Padahal singkat toh niku. Nah itu dipraktekkan. Nah itu hal-hal seperti itu kadang-kadang kalau nggak diingatkan kembali ya lupa. Nggih, ya lupa. Atau mungkin zikir Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Karena ini zikir yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Nggih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Saya mohon kepada Engkau ya Allah afwa wal afiyah. Afwa itu permaafan, minta ampun nggih. Wal afiyah. Afiyah niku wakil dari seperti doa sabu zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu afiyah itu. Ya dengan nyuwun keselamatan, kemudahan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu sebenarnya zikirnya panjang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dinni wad dunya, di dalam agama, wad dunya dalam dunia, wa mali wa ahli, untuk keluargaku, untuk hartaku. Jangan punya harta pengen dijaga oleh Allah toh. Jangan punya keluarga pengen dijaga oleh Allah toh. Ini zikirnya nih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dinni wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ro'ati. Nah, ini kalau jenengan enggak membiasakan membaca nggih, lupa nggih. Sebenarnya harus ada itu sebenarnya nggih, sareng-sareng belajar zikir yang dipimpin, dibunyikan gitu. Nanti mungkin Bu Guru yang bisa mempraktekkan itu. Jadi satu pertemuan belajar satu zikir, terus sampai hafal semuanya, kemudian kan maju tuh kali-kali gitu. Membaca gitu nggih. Nek mboten kados niku mboten apal-apal. Gitu. Kemudian misalnya dikir lagi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'liku lahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan nggih. Supados urusan-urusan kula niku gampil niku. Jenengan pengen urusan gampil toh? Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu tolong urusan saya supaya gampil. Aslih li sa'liku lahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Dan jangan kau berikan urusan itu kepadaku walaupun hanya sesaat. Okay. Kalau jenengan disuruh mengurusi urusan jenengan piyambak tanpa pertolongan Allah niku repote pol-polan. Okay.
Nah, kita minta kepada Allah agar sampun ngantos kita harus ngurusi urusan sendiri. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau berikan kepadaku ila nafsi torfata inan badan. Selama-lamanya pokoknya onen urusan iku ben Gusti Allah sing ngurusi. Nek diurusi karo Gusti Allah niku langkung sekeco. Nggih. Punya anak, punya harta, punya suami, biar Allah yang ngurusi. Dengan ngurusi suami, kebetulan suaminya kayak Fir'aun repot banget tuh. Nek kebetulan suaminya baik, alhamdulillah. Nek kebetulan suaminya galak ya pol-polan, wis galak, kurang beradab misalnya. Wah itu kan repot banget. Maka ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu zikirnya. Saya kalau lagi merasa ada urusan yang berat begitu. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Hafal mboten? Nah, itu perlu dihafal itu, pendek-pendek itu. Ini gue pendek-pendek, mungkin ditulis. Caranya ngaten caranya ngaten. Istri saya juga begitu. Tulis yang besar, tempel di pintu. Setiap kali jangan keluar, maca. Pintu masuk, tempel. Jadi masuk kamar, dikir ini, masuk ini, dikir ini. Nanti lama-lama jangan hafal. Lama-lama jangan hafal. Saya udah praktekkan ke sesepuan juga. Ini bukan hanya untuk yang muda-muda. Sesepuan tetap saged hafal. Ini ditempel terus diwaos. Aduh Mas mocoe ora iso piye. Nah, ini putune sing kon maos. Nggih. Wayahe panjenengan ken maos, jenengan sing mirengaken. Nggih. Nah, itu hal-hal ringan, nggih. Tapi kalau enggak diulang-ulang, ya benar-benar lupa, Bu. Benar-benar lupa. Dan kalau enggak menyempatkan, ya benar-benar mboten dilaksanakan. Nggih. Jadi masalah zikir itu masalah menyempatkan. Jenengan bar salat nek mboten nyempetke zikir nggih mboten zikir tenan. Nggih. Makanya sepindah malih ngaji pun begitu. Berulang supados jenengan saged lebih napa nggih lebih meresap di dalam hati kemudian saged diamalkan. Nah sore hari ini saya mengingatkan lagi tentang meskipun ini sesepuan, saya kira sebenarnya agak kurang pas sebenarnya ini kajian sore ini nih. Tapi saya mencoba ini untuk ilmu karena jenengan juga punya putra putri yang masih muda-muda, yang punya suami juga masih muda-muda, ya, untuk bekal. Jadi ini ngaji untuk jenengan piyambak sekaligus untuk putra putri panjenengan. Nggih menika tentang ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wah, ini pun apa to niki Ibu? Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia nggih menika al mar'atus sholihah. Nggih menika wanita yang saleh. Niku lagune Roma Irama to niku. Dunia niku perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah, adalah wanita yang sholihah. Maka pastikan jenengan piyambak jadi sholihah. Kemudian pastikan kalau jenengan punya putri, pastikan jenengan punya program supaya menjadi putri yang sholihah. Maka saya juga menyekolahkan anak saya Azizah itu di sebuah pondok yang kalau visi misinya bukannya yang menjadi yang ditulis di mana-mana namanya apa itu? Visi misi gitu semacam itu gitu. Visi misinya itu adalah sholihah, hafidhoh, manfaat. Itu 3 ini. Jadi target akhir dari pondok itu adalah membuat generasi yang sholihah, punya keistimewaan dengan dia hafidhoh, hafal Quran, kemudian manfaat menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah lingkungan. Nah, ini kalau jenengan bisa mengambil program ini hebat sekali ini. Karena nanti turunannya sholihah itu banyak, turunannya hafidhoh itu banyak, turunannya manfaat itu banyak sekali. Kemarin waktu terakhir telepon kan nggak boleh dilihat sekarang ya, karena musim corona.
Istri saya sampai kadang-kadang sampai nangis, pengen banget ketemu Azizah. Ya wes tak anter liwat weru gerbangnya tok wis rada tenan. Nah niku sami. Kemarin saya sempat itu sama Pak Wahab juga sama. Kadang-kadang ibu-ibu lebih tidak tahan ketimbang bapak-bapak nggih. Weru gerbangnya tok seneng niku. Nah, karena ada jatah telepon sebulan 2 kali. Waktu pertama tuh 2 bulan. Setelah 2 bulan baru boleh telepon. Ketika telepon, saya bilang ke istri, bilang saja kalau Jumat siang kita lewat. Apa yang terjadi? Tenan di sana itu ada pagar, ada bolongan-bolongan pagar kecil-kecil begini. Dia nunggu di situ. Akhirnya kita lewat. Dadah. Kula mboten bayangaken. Seandainya kita nggak lewat, berarti duduk di situ terus tanah itu. Makanya setiap Jumat, baru Jumatan jam 1 antara 1 jam sampai jam 2 saya lewat. Sekedar hanya untuk paling-paling mung setengah menit mboten ngantos. Iku pun mari. Dalam rangka apa? Ingin punya putri yang solihah, hafidhah dan manfaat. Nggih. Solihah insya Allah mudah-mudahan ya, dengan pendidikan yang diajarkan. Kemudian hafidhah, alhamdulillah sampai bulan ini sudah hampir 10 juz. Ini hafalannya. Hari besok ini Selasa besok ini ujian 5 juz sekali duduk. Jadi didudukan, disimak oleh yang lain 5 juz tidak berhenti dari mulai jam 7 pagi sampai kalau 5 juz berarti sampai jam duhur gitu. Karena 1 juz 1 jam biasanya. Bunyi terus. Nah, itu dalam rangka untuk hafidhahnya. Nah, yang dibahas di sini adalah tentang ternyata perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Bu nggih, dan saya yakin yang hadir hari ini juga banyak putra-putrinya. Maka membantu putri kita menjadi solihah itu insya Allah ibadah. Jadi jenengan sampun ngantos berpikir ibadah itu namung sholat, namung puasa. Mendidik anak kita menjadi solihah itu juga ibadah ingkang ageng. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Pertama niat. Pertama niat karena Allah. Bahwa saya ingin jenengan pengen kula kuwi dadi solihah. Kemudian putri-putri kita dadi solihah. Ini kan yang datang ibu-ibu, saya bahas putri-putri nggih. Bapak-bapak ya urusannya bapak-bapak sendiri. Nggih. Di kajian bapak-bapak khusus bapak-bapak. Ini nanti jadi jenengan jangan keberatan. Wah, koyo ngono iki bapakku kudu dididik. Iya nanti bapak-bapak khusus. Nggih. Jadi yang pertama jenengan niat ingin jadi solihah, anak-anak dados solihah. Karena kalau nggak ada keinginan mboten saged, Bu. Nggih. Kalau jenengan nggak niat mboten saged. Nggih. Coba lihat kalau jenengan kondangan di sebuah tempat misalnya ya. Jenengan melihat berbagai macam jenis pakaian to teng niku. Nggih mboten. Ada yang penuh tutupnya, ada yang kurang, ada yang muda-mudi, mungkin keluarga muda, sampai kurang bahannya banyak banget gitu. Ada yang bilang kurang belum jadi lah. Ini kan yang sebuah berperan itu. Saya nggak membayangkan kalau saya jadi orang tua kok anak saya seperti itu kok mesak kayak gitu. Ini tidak sedang mendiskreditkan yang seperti itu, bukan berarti tidak baik. Dohirnya. Nek atine mboten ngertos nggih. Tapi dohirnya kan bisa dinilai nggih. Jenengan sesepuan melihat putri panjenengan kemudian tiba-tiba kurang bahan gitu lagi. Langsung mboten sih? Langsung mboten. Napa ora apa-apa Mas koyo malah ketok ayu ngono kuwi malah ketok indah gitu. Begitu enggak? Nggih. Kalau takarannya syariat maka tentu saja enggak begitu nggih. Sudah dilatih pakaian syar'i sejak dini, sejak kecil. Meskipun kalau masih kecil ya disesuaikan nggih. Nah,
tenggeriyo nggih, mboten napa-napa nikmat yang masih kecil tidak harus ketat banget nggih. Tapi kalau sudah beranjak dewasa kan mestinya dijaga. Jadi dan itu niat itu adalah dalam rangka jenengan mencari apa? Mencari ridho Allah. Nah ini patokannya ini Bu. Jenengan melakukan ini semua, pengen putri solihah, jenengan solihah, niku karena dalam rangka jenengan ingin mencari ridho Allah. Nggih. Gak ada artinya kalau kita nggak dalam rangka itu di dunia ini Bu. Kalau kita nggak mencari ridho Allah, mau ngapain di dunia coba? Kita lahir di dunia untuk beribadah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kalau kelezatan dunia, jangan saged capek dengan cara-cara misalnya yang hartanya banyak, mohon maaf ya, bisa beli tas yang bagus, bisa beli mobil yang bagus, bisa beli ini itulah, itu kelezatan dunia. Tapi lah apalah artinya, teman-teman? Apa artinya kalau Allah tidak ridho? Gini apa nggih? Di bagian ini jenengan sepakat nggih bahwa jenengan melakukan ini dalam rangka mencari ridho Allah. Jenengan bermasyarakat seperti ini, jenengan kumpul seperti ini juga dalam rangka mencari ridho Allah, menjadi manfaat di tengah-tengah lingkungan, gitu. Tadi kan solihah, hafidhah, manfaat, menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah lingkungan. Nah maka seseorang akan mencapai kebahagiaan ketika dia diridhoi oleh Allah. Dan bahagia ridho Allah itu berlaku baik dalam kondisi jenengan longgar maupun sempit. Sebagian jenengan mungkin ada yang dikasih harta banyak. Sebagian kita mungkin kurang harta. Tapi bahagia karena ridho Allah itu akan berlaku di semua keadaan itu. Ini kula yang jenengan cari toh. Gimana? Pokoknya kalau jenengan dapat ridho Allah itu, baik jenengan berkelebihan atau berkekurangan, tetap saja bahagia. Nah itu yang kita ingin. Gini Pak? Gini Pak? Gitu. Kita tidak bisa memaksakan semua orang sami sugih kabeh. Kan mboten saged. Atau kurang kabeh mboten saged toh. Maka bagaimana kita saged bahagia di semua keadaan itu, dan itu dicapai dengan ridhonya Allah. Dan di antara bentuk ridhonya Allah, di antara cara untuk mencapai ridhonya Allah, gimana kok memprogram kita menjadi wanita ingkang solehah, putri-putri kita juga solehah. Jadi sepakat nggih bahwa kita niat mencari ridho Allah dengan menjadikan diri kita memenuhi syarat solihah, termasuk untuk putri-putri kita. Kalau putri kita solihah, bahkan jejodohan saja pun nggak puyeng ya wong tuane. Karena yang namanya perempuan solihah itu banyak yang minta, gitu. Saya masih ingat waktu di desa dulu zaman dulu tiang sepuan dulu. Yang namanya perempuan itu koyo dagangan lale gitu. Ketika masih mekar-mekarnya iso nggo rebutan, tapi lewat waktu koyo napa? Kalau istilah di tempat saya itu koyo cabe. Begitu lewat waktu bobor, rusak, bar, mesake. Gini apa nggih? Nah di antara mengkondisikan putri-putri kita menjadi yang baik itu nggih, jadi putri yang solihah niku. Satu contoh, salah satu temannya anak saya, laki-laki ini, bacaannya bagus, sudah hafal 30 juz, kemudian ikut lomba untuk mewakili DIY. Secara fisik ini anak nggak begitu ganteng janjannya gitu. Tapi ya kiai-kiai besar banyak yang minat untuk menjodohkan putri-putrinya dengan yang bersangkutan. Jadi kalau jenengan punya putri solihah, satu PR jenengan mboten bingung. Di antara kesedihan orang tua lah mikir ke jodoh putra nggih mboten. Nggih mboten? Ini pengalaman orang tua saya gitu. Anak perempuannya 6 nggih.
Sering kadang-kadang saya kalau melihat pembicaraan beliau-beliau berdua itu, ya diantaranya masalah jodoh nih, nggih. Makanya ya kita memprogram putri-putri kita jadi solihah, harapannya juga agar Allah ridho, dan dengan ridhonya itu maka diberi kebahagiaan. Kemudian sepindah malih, sebaik-baik perhiasan adalah wanita ingkang solihah. Kemudian satu hadis menyampaikan, kila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusa'i khairun. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa sih wanita yang baik itu, yang paling baik itu? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, nah ini pembahasan kita, khairun nisa, sebaik-baik wanita, ida nadhurta ilaiha sarotka. Jikalau suaminya memandang kepadanya, bahagia. Ini ketoke enteng ning janjane abot. Nggih. Saya saja yang ngaji, kadang-kadang masih ada bagian-bagian di istri yang saya kurang pas, sing gawe marahi mangkel misalnya begitu. Delok ono mangkel, kadang-kadang ada bagian itu nggih. Nah, ini butuh perjuangan ibu-ibu nggih. Dan kalau perlu dikonsultasikan. Makanya yang akan saya ajarkan ke anak saya putri ketika nanti menikah, ya saya langsung sampaikan ini. Nggih. Sudah berpindah sorgamu dari bapak ibumu ke suamimu. Jadi saya nggak akan ngebut-ngebut wis nikah sih dibot-boti iki anakku, aku sing ngopeni, aku sing dadekke dokter ngomong. Ya nggak begitu. Nggih. Kalau tahu ini, maka kita orang tua juga akan legowo karena kita cari ridho Allah. Apa tadi yang pertama? Khairun nisa, sebaik-baik wanita, idza nadzarta ilaiha sarotka. Jikalau dipandang oleh suaminya, maka suaminya bahagia, senang, tentrem. Jadi mana pun ngaten. Ayo nek suaminya apik Mas, suaminya bumbuan, jangan begitu. Jangan begitu. Ini cari ridho Allah ini. Iya Mas, nek suamine kaya Rasulullah, suamine kaya Abu Jahal, ampun kados niku. Jadi ini pendidikan mencari ridho Allah. Nanti dikondisikan sesuai dengan kondisi jenengan. Lah Mas, aku ngondoni anakku sing kon apik-apik lho, mantu kowe wis malahan tanah kuntek kabeh rodeke. Nah, ini repot niku. Itu ini intinya adalah pendidikannya dulu nggih. Jadi nanti disesuaikan. Saya juga tidak dalam rangka memaksakan nek was tenan-tenan memang bengal tenan ya mesti ada fikih lain. Tetapi bahwa Rasulullah menyampaikan khairun nisa, sebaik-baik wanita, idza nadurta ilahi syarotka, itu betul adanya. Jadi antara usaha agar kita dilihat oleh suami kita itu baik, memang harus ada usaha usaha. Ini meskipun dengan sesepuan, jangan kemudian menafikan aku wis tuwa Mas, kaya ngono kuwi ora penting. Putra-putri jenengan kan masih penting hal-hal seperti ini. Misalnya contoh, merawat diri. Wah, ini tambah meneh. Iya Mas merawat. Ya perawatannya ora dikei, wis repot meneh. Saya sering baca status, iya kan merawat diri ning bojoku kei jatah nggo ngrawat wae ora kok nuntut. Wah, ini masalah lagi. Nggih. Tapi tentu saja merawat diri sesuai dengan kemampuan. Sampun ngantos nganten misalnya nih. Ini keluhan banyak laki-laki nih, Bu. Wae piye Mas bojoku kuwi aku tak nyerak dhewe wis jigo ngewe mambu misalnya. Nah, itu kan masalah niku. Ini sederhana itu. Dan ini Rasulullah juga praktekkan ketika Rasulullah hendak menikahi seseorang, Rasulullah SAW mengirim salah satu istrinya untuk mendatangi wanita itu, Ummu Salamah yang disuruh. Suruh apa? Tolong dicium sekitar mulutnya. Artinya apa? Bau mulut itu menjadi pertimbangan itu. Kalau jenengan enggak menjaga kesehatan mulut, ngapunten nggih. Kasihan nggih. Suami nyerak wis blarungan istilahnya. Nah, itu juga tentu saya akan saya ajarkan ke anak saya, putri. Nek kowe bojo dijogo kesehatan.
badan, sampun ngantos suami mendekat kok malah ora karu-karuan. Ora muntah untung Mas, repot. Itu dalam rangka apa? Supaya ketika dilihat syarat kita memberikan kebahagiaan kepada laki-laki. Nah, kalau sudah sesepuan seperti jenengan ya tentu saja dengan apa? Dengan akhlak. Maka di antara kecintaan seorang suami kepada istri adalah melihat akhlaknya. Gak kebayang tuh. Misalnya contoh. Dan ini saya rasakan. Saya senang sekali jika melihat istri saya itu ba'da asar yo zikir petang. Senang niku rasanya, senang banget niku. Tentrem. Kalau saya kelewat malam yo kemudian dibangunkan. Ya sengatik orang ketemu 3 rakaat. Kadang-kadang saya kan sering kelewat malam tidur. Itu rasanya itu tentrem niku. Tentrem banget niku. Nggih. Coba jenengan nanti malam bangun. Pak, yuk Pak, do wudu, salat lah. 2 rakaat yo ora apa-apa. Saged mboten Mas niku? Mas aku yang ngorok tekan subuh. Repot. Nggih. Di antara usaha agar dipandang oleh suami bahagia adalah jenengan punya akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik adalah jenengan menunjukkan bahwa jenengan taat kepada Allah. Dengan seperti itu suami akan kaget-kaget, saya yakin kalau jenengan seperti itu. Suami akan sangat senang jikalau seperti itu. Kemudian wa idza amartaha atau adka. Nah, ini juga sekali lagi jangan mengukur kemudian wah suamiku ki ora patut ditaati, jangan begitu tentu saja. Dan Rasulullah menyampaikan di antara ciri khairun nisa, yang baik wanita adalah yang ketika disuruh suaminya juga taat. Ini kelihatannya juga ringan tapi juga berat. Apa yang saya sampaikan ini berat-berat ini. Karena memang ijtihadnya di situ. Makanya Rasulullah menyampaikan unduri aina anti minhu fa innahu janatuki au anaruki. Lihatlah posisi jenengan di samping suami jenengan, karena suami jenengan adalah surga jenengan atau neraka panjenengan. Jadi sebenarnya sebagai seorang istri, ibu-ibu niku gampang-gampang angel, gampangnya kenyataannya kalau suaminya ridho itu ya surga tenan. Niku yo abot tenan. Gitu. Saya katakan abot karena memang kenyataannya suami juga jarang yang ideal. Nggih. Nek bojoku sugih, ganteng, bagus, rajin, karuan Mas. Bojoku kaya ngono, wong taat piye, misalnya seperti itu. Justru itu perjuangannya. Justru itu perjuangannya. Gitu Pak nggih. Jadi jangan memperturutkan yang itu maksudnya. Jangan menurutkan wah, nah itu ora rampung. Wong rampung mati, malahan rokok repot. Maka unduri aina anti minhu. Lihatlah kita itu di depan suami kita itu bagaimana. Nggih. Fa innahu, karena sesungguhnya suami kita itu adalah surga kita atau neraka kita. Ini suka tidak suka seperti itu dalilnya. Nggih. Makanya pastikan jenengan termasuk orang yang punya posisi baik di hadapan suami. Beruntung kalau suami panjenengan masih mau mengeluh kepada panjenengan, masih mau menyampaikan keluhannya. Bu Yunono Joko Yono to Bu. Itu masih bagus itu. Nek sing bahaya suami wis meneng wae anteng, mbuh ning jopo. Nah, ini kan masalah. Gitu? Kalau suami masih mau mengeluh dengan jenengan, menyampaikan jenengan, hargailah itu. Karena jenengan termasuk orang yang beruntung niku. Berarti jangan tahu toh tentang ini unduri aina anti minhu. Tahu posisi maksudnya, tahu posisi jenengan di hadapan suami. Kalau suami menyampaikan kan jenengan jadi tahu, oh suami saya ternyata pengennya begini toh. Gitu kan. Sampai-sampai dicontohkan Khadijah radhiyallahu anha itu besok di akhirat itu akan mendapatkan rumah yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan. Ini penting jenengan pahami. Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang pertama, yang tidak dimadu oleh Rasulullah. Jadi ada orang mengatakan Rasulullah istrinya banyak, dengan Khadijah itu cuma satu. Jadi kalau sekarang kalau suami-suami mau niru
Kanjenengan, Bu, saya tak bojo meneh, tiru sapa? Rasulullah iki bojone oke. Gitu kan. Iya, sama Khadijah itu sendirian. Rasulullah itu menikah lagi setelah Khadijah radhiyallahu anha sedo. Jadi selama dengan Khadijah itu tidak punya istri tambahan, satu saja. Berarti kalau jangan kondo, kalau mau nikah lagi tunggu aku mati. Enggak begitu nggih. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha itu akan diberi rumah besok di sana yang rumahnya itu tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Pertanyaannya, kok begitu? Kok tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan? Karena Khadijah radhiyallahu anha itu sepanjang di dunia itu letih, capek luar biasa. Bayangkan Rasulullah itu pemimpin, Rasulullah berdakwah. Beliau ini yang ngurusi. Khadijah radhiyallahu anha kaya raya sebelum dengan Rasulullah. Ketika menikah dengan Rasulullah, hartanya dikeluarkan sampai habis. Letih, capek ngurusi anak-anaknya Ummu Kulsum, kemudian Fatimah radhiyallahu anha. Itu kan letih luar biasa. Kalau jenengan sekarang merasa letih, capek, jenengan merasa, aduh saya ngurusi rumah tangga kok capek, ngurusi suami capek, luar biasa letih. Ingatlah Khadijah radhiyallahu anha diberikan rumah yang tanpa keletihan di sana karena sudah dibayar keletihannya semuanya di dunia ini. Jadi kalau jenengan merasa letih, ingatlah ini. Kemudian tidak ada hiruk pikuk. Besok di sana Khadijah radhiyallahu anha itu mendapatkan rumah yang di dalamnya enggak ada hiruk pikuk. Enggak ada hiruk pikuk. Kenapa? Para ulama menyampaikan karena sepanjang bersama Rasulullah, beliau tidak pernah sekalipun mengangkat suara kepada Rasulullah. Dia orang pernah bentak, dia orang pernah angkat suara, itu enggak pernah. Ayo Mas, Khadijah bojone Rasulullah, saya bojone Abu Jahal. Itu lagi enggak rampung-rampung. Ini sekali lagi jangan pakai itu, jangan pakai itu. Ini asalnya seperti itu. Makanya dengan niat dari awal saya sampaikan kan niat jenengan ingin jadi salihah. Kemudian yang ketiga, wa idza hibta hafizatka fi nafsihi wa malika. Wa idza hibta hafizatka fi nafsihi wa malika. Ngaten, ketika suami pergi, jenengan saged menjaga diri panjenengan dan harta suami. Saya nggak tahu karena alhamdulillah di keluarga saya hal seperti ini insya Allah relatif terjaga. Walau alam di luar, apakah ada wanita yang jikalau suaminya pergi kemudian dia nakal? Walau alam saya nggak pernah ngerti. Saya nggak ngerti. Meskipun saya pernah dikelui, ikhwan laki-laki yang aduh saya ke Qatar ternyata pulang ke rumah istri saya ternyata dengan orang lain. Wah, nolong sone koyo apa? Saya nggak tekan terus terang dengar seperti itu, saya sendiri nggak tekan sebagai laki-laki. Bagi saya, setahu saya yang saya kenal dari perempuan itu baik-baik, maunya profil ibu saya di saya itu baik banget gitu. Profil ibu saya di mata saya itu baik sekali dalam hal menjaga hal seperti itu. Kemudian saudara perempuan saya yang 6 juga seperti itu sama. Jadi makanya saya nggak punya referensi yang dekat, orang dekat maksudnya kok ditinggal suaminya terus nakal niku, saya nggak punya referensi. Makanya saya ya setahu saya wanita itu yang saya pikir sampai hari ini tuh dengan hal-hal seperti itu tidak membahayakan, tapi kenyataannya hadisnya begitu Jikalau suami tindakan, maka dia wajib menjaga dirinya, berarti tidak berzina, tidak selingkuh, kemudian menggunakan harta sesuai dengan izin suaminya, nggak sembarangan. Nah ini saya terus terang mungkin jenengan malah lebih paham karena saya tidak punya cukup referensi terkait hal-hal yang seperti itu. Dan ini penting disampaikan ke jenengan bahwa hukum asalnya wanita, ini jenengan perhatikan.
Ini jangan perhatikan, ini untuk penutupnya insya Allah. Hukum asalnya ibu-ibu, hukum asalnya wanita, hukum asalnya putri-putri panjenengan nggih menika waqorna fi buyutika. Apa itu? Tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi ciri dari wanita yang menjadi wanita sholihah, hukum asalnya adalah waqorna fi buyutika, tinggal di rumah panjenengan masing-masing. Jadi kalau wanita kok senengnya keluyuran, mall-mallan, itu perlu ditata ulang. Karena sejauh yang saya tahu pula ibu-ibu niku jane di rumah saja sudah habis waktunya. Gini apa nggih? Tahu-tahu adzan zuhur tadi siang. Adzan zuhur. Itu. Ya, aku kok urung rampung iki nembe masak rampung iki kepiye gitu. Niku pun zuhur pun setengah hari. Lah kok opo yo sempet-sempete mol-molan. Ya, sebulan sekali ngajak suami mungkin enggak apa-apa nggih. Tapi kalau jenengan ketahui bahwa asalnya perempuan adalah di rumah panjenengan masing-masing. Nggih. Jangan jadi wanita yang sukanya di luar rumah. Nggih. Bahaya banget nggih. Bahaya banget. Karena sekali keluar rumah bertemu dengan temannya, kemudian ghibah, ngobrol ngalor ngidul. Kalau yang diobrolkan baiknya suami, nanti yang ini juga jadi sedih dengan suami. Wah, bojomu apik, bojoku ora ya, misalnya seperti itu kan jadi masalah. Ini apa nggih? Nah, oleh karena itu di kajian yang singkat ini saya terakhir menyampaikan itu tadi waqorna fi buyutika. Kemudian ngapain aja di rumah? Tolong ibadah mahdhah dikuatkan. Sesibuk-sibuk jenengan tetap sholat duha. Ibu nggih. Sesibuk-sibuk jenengan sempatkan sholat duha walaupun hanya dengan 2 rakaat. Niku kalau suami tahu niku senenge pol-polan niku. Nggih. Sesibuk-sibuknya jenengan tetap bangun malam walaupun hanya 2 rakaat plus 1 atau 2 rakaat plus 3. Kalau mau aman menjelang tidur jenengan sholat witir dulu. Mbok kelewat subuh nembe tangi. Nggih. Membiasakan jenengan jangan ketinggalan sholat witir sesibuk apapun jenengan. Nggih. Pokoknya sebelum tidur jenengan sholat nek kesel banget pun angop-angopan banget minimal 1 rakaat. Syukur-syukur saged 3 rakaat. Mungkin dalu jenengan wungu malih dados kantun sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat terserah jenengan. Sing penting jenengan ampun ketinggalan sholat witir. Karena sholat witir gak pernah ditinggal oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waqorna fi buyutika, tinggal di rumah masing-masing ya bukan terus tenggriyo buka HP, berselancar maring diora, ndeloki wong sing bagus-bagus, enggak ada ya padha wae nek niku. Nggih. Paham nggih? Nah sakniki teng griya mawon saged malah bojoku jenengas ora bagus, aku ndak bagus-bagus. Aduh ngene niku jenengan padha karo jenengan medal niku. Karena ini bahaya nih nek jenengan mboten saged mengendalikan nggih. Golek apa mawon ten mriki enten sakniki niku. Nggih, jenengan mboten medal teng griya tapi lewat HP niku aduh ketok kabeh. Nggih. Kemudian jadikan ibadah itu sebagai penghias rumah tangga panjenengan. Sebenarnya saya ulangi nggih. Jenengan perhatikan betul niki. Jadikan ibadah sebagai penghias rumah tangga jenengan. Ketahuilah kalau jenengan melaksanakan ini benar-benar jenengan akan indah rumah tangganya walaupun rumahnya tidak indah. Saya memberikan pengertian sama istri itu tidak mudah, Bu. Saya hijrah ke sini dari yang tadinya serba punya sendiri. Rumah punya sendiri, tempatnya relatif nyaman. Amar ketika datang ke sini pertama kali saja bingung.
ayah, ini bakal jadi tempat tinggal kita. Iya, demam itu 3 hari. Bayangkan, ya dari semuanya tadinya serba dipenuhi, diadakan. Kemudian menjadi harus memulai dari nol lagi. Istri saya pun menangis ketika harus menghadapi sebuah keadaan. Waduh, saiki ning kene yo kudu yo. Itu enggak mudah. Maka apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Yuk jadikan di dalam rumah kita itu hiasannya adalah ibadah. Maka perdengarkanlah sesuatu yang sifatnya ibadah. Saya sangat menyarankan kepada panjenengan sedoyo punya alat untuk nyetel Al-Quran di rumah nggak putus-putus. Jenengan damel alat. Sebaiknya sih komputer sebenarnya. Komputer sekarang 1 juta aja dapat kok. Komputer untuk nyetel Al-Quran itu insya Allah 1 juta atau maksimal 1,5 juta aja dapat insya Allah. Bisa bikin komputer. Saya ngerakit-rakit seperti itu juga bisa sendiri. Untuk saudara dibuatkan hanya dengan dana 1,5 juta udah bisa nyetel Al-Quran sepanjang waktu. Al-Quran kajian, maka akan tentrem jenengan. Tapi nek jenengan menghiasi rumah dengan jeduk terus-terusan mboten tentrem sesaat. Musik-musikan itu hanya tentrem sesaat. Orang bisa mengatakan saya lezat kok berzina, sesaat baru kuwi mboten tentrem. Saya lezat dengan beli barang-barang bermerek ini bermerek itu, sesaat bar niku mboten tentrem. Tapi kalau jenengan menghiasi rumah dengan ibadah, insya Allah tentrem. Walaupun mungkin kondisinya sangat-sangat kurang. Ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itu kalau diliputi dengan ibadah, insya Allah tentrem. Kemudian ketahuilah, sebagaimana saya sudah sampaikan ke panjenengan dulu ketika tentang bab sabar, wa nabluukum bi syarri wal khairu fitnah. Wa nabluukum, Allah akan menguji panjenengan bi syarri wal khairi fitnah. Baik dengan kelebihan atau kekurangan sebagai ujian buat jenengan. Maka kalau jenengan sudah menerima seperti ini tadi syarat-syaratnya untuk menjadi wanita yang baik, kok ono kurang luwih di suami, ya memang itu ujiannya. Ada yang diberi suaminya baik banget, sugih ndelalae, itu juga ujian. Suami sugih bagus ganteng, ning jaba dadi jikok wong. Gitu. Nek ora bagus untungnya ya sapa yang gelem ora bojoku. Jadi masing-masing ujian, baik kelebihan maupun kekurangan adalah ujian buat jenengan. Maka semidah mali hiasi dengan ibadah. Mari kita sore ini bertekad kepada Allah, minta kepada Allah agar kita bisa menghiasi rumah tangga kita dengan ibadah. Yang dengan seperti itu, kapanpun kita dipanggil sedo, insya Allah dalam kondisi beruntung, husnul khotimah. Nah, itu yang disampaikan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita dalam kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.